Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan coding dari sebuah aplikasi yang namanya Sigap Limas, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan laporan tentang kejadian yang langsung ditujukan kepada anggota Limas dalam suatu desa. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama saya akan buka dulu program Android Studio. Di sini nanti yang kita butuhkan yang pertama adalah aplikasi Android Studio untuk pengkodingan. Yang kedua nanti kita, karena ini kita akan terhubung dengan database. Jadi di sini saya menggunakan database yaitu Firebase. Ini database Firebase karena ini lebih simpel. Yalah, kita tunggu sampai terbuka. Karena tadi setelah saya buka, kita langsung ke Sigap Limas masternya ini. Oke, kita mulai untuk penjelasannya. Di sini adalah penggunaan untuk pembuatan aplikasi. Ada beberapa RST. Kita cari main Java-nya. Nah, ini Sigap Limasnya. Di sini ada beberapa, di dalam Sigap Limas itu ada adapter, ada model, ada service, dan ini adalah pengkodingan nantinya. Sedangkan untuk layoutnya dan menunya ini ada di REST ya, di REST. Jadi yang kita gunakan hanya di app saja. Di app ini ada adapter atau model, ini Java, sedangkan ini REST ini untuk tempat layout dan menu. Baiklah, saya lanjutkan. Pertama yang saya akan jelaskan adalah bagian menu. Dalam menu Sigap Limas, yang pertama itu ada namanya menu home, menu awal. Kalau menu home itu fragmentnya ada seperti ini. Berarti dalam menu home itu, nah ini menu home untuk user. Yang mana ada tag view-nya, ada image view-nya. Tag view-nya nanti ada tulisan di situ, tekan tombol untuk mengirim koordinat lokasi pada petugas Limas. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, nah, ini ada menu atau tampilan layout untuk login. Tampilan layout untuk login, kalau di dalam pengkodingannya, activity loginnya ini, di sini ada image view, yaitu gambar Limas tadi. Di sini ada tag view-nya, tulisan Sigap Limas app. Di sini ada edit text untuk email. Di sini ada teks untuk password. Jangan di bawahnya ada button atau tombol, yaitu untuk login. Ini button untuk login. Langsung ini dalam satu linear layout. Selanjutnya ada linear layout kedua. Di sini ada untuk munculkan apabila kita tidak mempunyai akun, maka di sini ada register. Selanjutnya di sini ada lupa password. Oke. Di sini ada lupa password. Jadi nanti kalau lupa password itu otomatis dia akan menampilkan salah satu atau layout selanjutnya gitu. Makanya ada kalau di sini activity loginnya untuk layout awal yang ini aja.
Jadi sini ada register, lupa password, login, 3 tombol aktif. Ini adalah untuk layout tampilan activity forget password atau lupa password. Jika kita lupa password, maka akan muncul tampilan di situ. Yang pertama image view, terus tag view-nya di situ lupa password, edit text-nya, masukkan email Anda, ada buttonnya ada reset password. Oke. Tanya liner layout keduanya. Di sini ada untuk tombol kembali. Jadi ada gravity, dia right ya, ke kanan. Oke. Ini untuk tampilan login. Selanjutnya ada tampilan, ini adalah tampilan home atau pada admin ya, pada admin. Tampilan home pada admin di sini menerangkan langsung map, langsung di dalamnya ada titik koordinat lokasi user yang melaporkan kejadian. Di sini untuk penjelasannya ada di activity main. Sini activity main ada tag view-nya, sudah Mas. Terus ya, ini di sini ada frame layout-nya, frame layout. Ini materi button navigation-nya, view-nya. Lalu di bawahnya ada menu. Ini hanya ada fragment maps-nya ya. Jadi di dalam layout itu ada fragment maps. Ini seperti ini. Dia akan mengambil ke nah ini. Di sini pengkodingannya. Jadi tampil mapsnya nanti. Selanjutnya untuk menu atau di dalam ini, di dalam aplikasi tersebut ada yang namanya menu home. Ini ada my report, ini ada update profile, di sini ada exit. Di frame ini, maka untuk pembuatannya yaitu di menu ini ada item, my report, profile, ini home, my report, profile atau update menu, update profile, dan di sini ada exit. Oke. Saya jelaskan lagi, yaitu activity profile. Di activity profile itu ada image view, text view, image view lagi. Di sini image view-nya pengaturannya seperti ini. Ini sikap limas. Ini nih ya, kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini sikap limasnya ini. Text view-nya. Ini layout-nya. Di sini ada button yang berisi add image. Ini berarti dia liner art yang pertama ini adalah untuk memasukkan foto. Selanjutnya ada liner kedua. Di sini adalah mengisi nama. Edit tag, insert name. Selanjutnya ini di sini ada nomor HP. Nomor HP contohnya seperti ini. Dan selanjutnya adalah alamat atau insert address. Kalau semuanya di sini kita buat masukkan alamat, ya nanti akan muncul di situ ada masukkan alamat. Selanjutnya akun tipe. Akun tipe itu bisa warga atau pemilihannya nanti ada warga, ada linmasnya. Sedangkan button di situ ada save change, ya. Nah, oke, itu jadi pada tombol profile. Register. Tombol register itu adalah untuk mendaftarkan, atau seandainya kita belum punya akun, maka kita
akan mendaftarkan atau meregister dulu. Apa yang kita input di sini, kalau kita tengok lihat layoutnya, di sini ada image view-nya, ya ini seperti awal, image view gambar Linmas dan tulisan Sigap Linmas app. Hanya edit teksnya, ada name, email yang harus kita isi, password. Nah, di sini ada pemilihan yaitu tipenya, edit tipenya. Ya, ini adalah pemilihan edit tipenya, apakah dia warga atau Linmas, seperti ini. Jadi ada tombol register. Jika sudah mempunyai akun, maka login. Ini tag view. Selanjutnya di sini ada alert. Nah, ini peringatan, karena setiap ini peringatannya adalah untuk menghapus emergency report. Jadi di report itu seperti ini bisa kita hapus, kita klik nanti akan muncul peringatan hapus gitu di sini. Selanjutnya di sini ada alert emergency juga, koordinat berhasil dikirim. Ini untuk user, artinya kalau kita nanti tampilan usernya nanti akan saya jelaskan sedikit. Nanti kalau kita klik maka akan berhasil dikirim oleh petugas dan mohon tunggu petugas datang. Selanjutnya ada alert exit. Alert exit ini adalah peringatan apabila kita ingin keluar. Maka di situ akan muncul nanti are you want to exit, maka akan kita pilih yes. Oke. Selanjutnya emergency details. Emergency details ini adalah mengisikan tentang apa kejadian yang sedang terjadi yang kita laporkan. Di sini ada insert detail about station. Jadi kalau kita tekan tombol nanti usernya, ini akan terhadap pada user. Selanjutnya ada fragment home. Fragment home tadi sudah ada, ini juga untuk user. Selanjutnya ada fragment maps. Yang maps itu adalah untuk di posisinya, jadi di posisi admin. Fragment profile di sini untuk profile. Jadi untuk add image, di sini fragmentnya ini untuk user. Terus fragment report atau laporan. Kalau di laporan report item. Jadi report item ini kalau kita perhatikan di sini berisi tentang laporan, detail laporannya seperti ini. Ada tanggal, jam, nama, nomor HP, alamat, dan apa kejadiannya. Nah, dari sini ada tombol cetak dan tombol rotate. Nah, kalau di sini kita lihat tombol cetaknya adalah perintahnya ada button ini, dan ini tombol rotate-nya pada button ini. Ya, mungkin itu untuk yang layout. Selanjutnya, biar agar ini dapat berjalan, maka adanya pengkodingan atau penyambungan atau sinkronisasi antara layout satu dengan layout antara button-button dan juga layout tadi gitu. Makanya di sini ada yang namanya service. Service ini fungsinya adalah untuk menghubungkan input data. Bagaimana caranya kita menginput data, maka otomatis akan tersimpan dalam database Firebase. Database Firebase sendiri ini posisinya di sini. Apa saja sih yang ada di database-nya gitu kan. Ini ada file-filenya, ini ada gambar file yang pada database-nya. Ada beberapa tabel.
database-nya. Ini adalah struktur database-nya. Akun di sini sudah ada beberapa yang didaftarkan kemarin. Ada beberapa akun. Ada nama Desi Marisa, ada Auzar, ada Aris Sunandar, ada Suratman, ada Gunawan, ada Karina. Jadi di sini kayak Gunawan, dia tipenya Linmas, emergensi. Nah, di sini ada satu emergensi yang terdaftar, yang sudah melakukan pelaporan. Nah, ini untuk keterangan dari database. Jadi untuk penghubungannya dari sini, stand service. Oke, sekarang forgot password activity-nya seperti ini. Edit public class-nya forgot password activity. Edit yang terdiri dari edit text, email, button reset, tag view, tag feedback, Firebase authority. Lihat emailnya fan view PID. Jadi authority-nya ada Firebase authority get started ya. Dan kalau di sini kita jelaskan button reset itu adalah set on click listener. Maka kalau kita klik ini akan menampilkan atau akan menampilkan ya kalau kita klik button resetnya. Jadi kalau di on click maka email akan menampilkan perintah masukkan email Anda. Tadi kalau ini perintahnya, maka otomatis di sini akan menampilkan yang masukkan email Anda, edit text-nya. Selanjutnya, send password reset email at complete listener and complete wait. Di sini maka akan terkirim langsung ke email yang kita daftarkan. Nah, akan muncul perintah cek email Anda untuk merubah password. Jika gagal, maka gagal mengirim tautan password ke email. Mungkin emailnya tidak valid. Seperti itu. Oke, ini untuk forgot password activity. Misalnya ada home fragment. Home fragment di sini kalau kita perhatikan Firebase get database. Nah, Firebase database get database yaitu Firebase database get instant. Di sini berarti mengambil data. Di sini ada akun. Selanjutnya untuk jika gagal maka malicious data error. Di sini ada mengaktifkan providernya atau GPS providernya, diaktifkan activity combat request permission ya. Selanjutnya sini untuk mengaktifkan GPS-nya. Jadi ada perintah muncul di situ nanti on GPS-nya apakah harus di-enablekan GPS-nya. Jadi kalau kita hanya memakai awal, jika handphone kita atau smartphone kita tidak aktif GPS-nya, maka akan muncul perintah enable GPS. Nah, kalau tidak maka tidak akan bisa mengirimkan titik koordinat tempat tersebut. Nah, maka kalau tidak kita pilih, maka kita pilih no. Makanya di sini get location itu artinya untuk mengambil lokasi jika activity-nya compact, activity compact check self permission, maka ambil activity ini perintahnya pada find location-nya di sini. Get activity-nya manifest. Jika tidak maka atau ya kecuali jika ini kecuali jika lokasi GPS 0 kosong maka will the contact layout letter from. Nah di sini ya maka yang akan
di set adalah emergency detailnya. Jika emergency details atau muncul perintah untuk memasukkan jenis kejadiannya. Setelah kita masukkan jenis kejadiannya, maka akan mengambil data latitude dan longitude titik koordinat kita. Maka kita akan submit dan akan masuk ke database dengan format simple data. Formatnya yaitu longitude latitude, masuk ke database chartnya, yaitu ke database chart emergency. Nah, untuk pengambilan database tersebut, maka akan muncul yang namanya token admin, menggunakan token admin sebagai untuk referensinya, untuk referensi untuk masuk tadi sebenarnya ke database token admin. Artinya kalau dia bukan admin, maka akan masuk sebagai user. Nah, ini kita akan masuk emergency baru plus user get display name. Maka jika kita ketik cancel, maka akan enable to find location, atau terjadi setting negatif button cancel, atau tanpa terdeteksi semuanya, maka enable to find location. Hanya yang masuk login activity. Login activity itu adalah aktivitas untuk login. Perintahnya adalah jika di sini ada button atau tombol login, ada untuk mengisi email, ada untuk mengisi password, untuk registrasi, untuk forgot atau lupa password. Nah, untuk registrasi maka harus diklik, registrasi, baru akan muncul isi perintahnya. Sedangkan forgot password ini kita klik, maka mulai aktiviti baru, mulai intent baru, atau menampilkan intent untuk lupa password tadi. Ya, di sini untuk progress dialognya, maka kalau seandainya kita sudah login tanpa logout di sini, maka otomatis begitu kita buka aplikasi akan langsung berpindah pada main activity, atau langsung muncul ke halaman home utama. Nah, jika kita belum login, maka begitu kita klik login, maka akan mengambil email dan password yang ada di database. Akan dilakukan pengecekan apakah email dan sandi kosong atau tidak. Nah, di sini jika kosong maka akan muncul email atau sandi tidak boleh kosong, tapi jika tidak atau sudah berisi maka saya akan proses. Ada penerapan listenernya. Lepaskan ini penerapan di pelepasan. Jika listener 0 maka atau kosong, maka auto remove start listenernya. Sedangkan di sini adalah proses untuk autentikasi user menggunakan email dan kata sandi. Nah, jika loginnya berhasil maka akan login sukses. Jika tidak maka akan muncul tidak dapat masuk atau silakan coba lagi. Nah, kita masuk ke main activity. Main activity ada menampilkan halaman depan. Di sini ada misalnya button navigation view. Ini ada mencari tampilan berdasarkan dari ID. Baiknya, jika user null maka di sini mengambil referensi dari akun, mengambil ke user, ambil ke UID-nya.
Jika dia linmas pilihannya, maka akan masuk ke token admin dulu ngecek, karena linmas itu sebagai admin. Nah, maka mencocokkan dengan yang ada di token adminnya. Oke. Jika selanjutnya di sini jika di cancel database error, jadi akan keluar perintah error. Jika tidak, maka kecuali my activities logout sukses. Nah, kalau kita logout maka activity akan menampilkan tersebut. Pada main activity soalnya ada namanya load, di sini load fragment, saya akan jelaskan sedikit sini. Ada switchnya, bulannya. Kalau switchnya itu menu item ke item, jika case-nya home, kasusnya pertama adalah home. Jika adalah linmas maka fragment ada new mas fragment, tapi jika bukan maka new home fragment yang muncul. Error break, jika ada ID new report fragment break. Error profile start activity new intent activity, artinya kalau yang report ini adalah menampilkan report baru, sedangkan di sini adalah untuk profile menu akan menampilkan start activity, maka memunculkan new intent baru. RID exit menu. Nah, di sini adalah untuk exit menunya. Jadi kan tadi ada 4 menu. Yang pertama home, yang kedua report, yang ketiga profile, yang keempat exit. Jadi jika kita tekan exit pada main activity, maka ada perintah yang pertama akan muncul alert atau peringatan exit from SIGAP menu, from SIGAP linmas, exit from SIGAP linmas. Kita pilih exit, kita klik ya exit, itu akan masuk ke authority checkout nya. Sedangkan kalau kita cancel maka akan kembali lagi. Oke. Hanya ada mas fragment. Fragment adalah tampilan maps yang ada di tampilan Google Maps yang ada di handphone pada halaman home. Untuk perintahnya ya memanggil ke Google API client-nya. Kalau kita perhatikan di sini, ini akan mengambil referensinya dari emergency atau Firebase, database chart-nya dari emergency. Sini mapstyle update page check it. Nah, kalau pakai bulan ya sukses. Kalau bulan sukses itu maka Google Map set map style. Nah, di sini maka jika di sini adalah perintahnya for data snapshot get children. Nah, nanti akan mengambil latitude dan location menjadi menampilkan ya, untuk ditampilkan ke map fragment tadi. Selanjutnya ada profile activity. Profile activity perintahnya adalah di sini jika user 0 atau kosong maka ambil ke reference ini. Profile activity ini berarti kita untuk mengupdate data, maka yang kita ambil adalah pada akunnya.
akunnya, apa saja yang akan ditampilkan: nama, nomor HP, alamat, IP, foto. Di situ ada button image. Jika diklik maka akan menampilkan intent baru, intent set type image. Berarti akan mengambil image. Silahkan pilih image, ada perintahnya. Jika kita klik button save ya, maka akan mengupload image file to Firebase storage. Sekecuali jika kita tidak memilih salah satu, maka begitu kita tekan button save akan periksa kembali data Anda. Okay. Empty string di sini. Di sini perintahnya return text is empty, an activity result in request code in result code intent data. Jika request data image result code oke, data sama dengan 0 dan data get data 0, maka file pada data get data mencoba bitmap. Ini mengambil ya, mengambil setting image-nya, diarahkan ke bitmap. Setting bitmap selected image to image view. Jadi semua image itu akan ke arah dirubah menjadi bitmap. Atau selain image change plus button above text button image selected, maka akan muncul gambar dipilih. Sini. Nah, jika kita sudah selesai atau kita mengupload, menekan tombol save, maka ya akan ada proses detailnya adalah data is uploading ya, maka akan masuk ke database-nya ini ya, yaitu ke data akun, dan akan muncul kata atau data berhasil diubah matrixnya. Jika something goes wrong, jika sesuatu salah, maka akan muncul atau add on value listener-nya, maka akan muncul new on value listener. Sini. Jika tidak semuanya, maka database akan seperti semula, tidak terupdate atau muncul data berhasil diubah. Oke, selanjutnya ada profile fragment. Ini profile fragment itu adalah tampilan atau layar untuk update profile. Sini yang di reference akun. Kemudian diambil name, nama HP, alamat, foto, namanya. Jika ada kejadian error, maka list data error tetap sama, button image-nya. Ini pada profile fragment-nya ya. Set image sama, getting into image. Oke. Register activity-nya. Ini adalah untuk mendaftar. Register activity ini adalah coding untuk melakukan registrasi akun. Get email, get password, get name. Di situ ada perintah nama email atau sandi tidak kosong, atau nama jika password kurang dari 6 digit, maka sandi terlalu pendek minimal 6 karakter. Oke. Begitu oke, maka akan menampilkan sign up proses. Hanya di sini ada create user account ya, perintahnya mengecek status keberhasilan saat mendaftarkan email sandi baru. Di sini langsung, kalau di sini ada akan memasukkan set display name dan hanya email di email kan. Nanti alamat, nomor HP-nya akan kosong dulu. Sedangkan jika dia memilih limas, maka akan
masukkan token. Selain itu tidak memerlukan token, maka akan masuk ke database child, ke akun. Sedangkan untuk admin akan masuk ke database child token admin. Jika berhasil maka register sukses. Jika tidak berhasil maka terjadi kesalahan, silahkan coba lagi ya. Selanjutnya terakhir ada namanya report, fragment report atau laporan. Laporan di sini menampilkan data report. Ini ada 3 linmas, maka yang muncul seperti ini. Ada perintahnya ya. Di sini juga ada yang namanya model. Modelnya akun model. Ini adalah untuk model yang tampil di akun model itu adalah string alamat, nomor HP, tipe, picture, name. Sedangkan emergency modelnya di sini yang tampilkan adalah UID, name, alamat, longitude, latitude, pitch, nomor HP, tipe, tanggal, details. Jadi ini nama, alamat, titik, longitude, titik, latitude, picture atau gambar, nomor HP, IP-nya linmas atau warga, tanggalnya, tanggal pelaporan, detail kejadian. Emergency model. Ya. Muncul ini. Ini ada notif token model. Ya. Public class-nya notif token model. Nah, yang diambil atau stringnya atau get UID, set UID, get key, set key, get token, set token, notif token model, get token dan UID token. Selanjutnya ada satu lagi di adapter, itu emergency adapter Java. Artinya di emergency itu kalau dia di admin maka ada tombol root dan tombol cetak. Nah di sini pengaturannya. Kalau kita lihat ini, jika dia ditekan adalah tombol root nih, maka akan masuk ke Google Navigation. Tuh. Map intentnya saya pakai ke Maps. Jika kita kita tekan tombol cetak, maka menggunakan build version course KitKat. Di sini on klik merubah ke PDF. Apa saja yang diambil itu nama, alamat, nomor HP, detail kejadian dan waktu. Nah, gunanya cetak itu adalah untuk membuat laporan. Maka jika kita tekan tombol cetak, maka dia akan menyimpan pada target yang ada di direktori HP kita, direktori penyimpanan HP kita. Nah, saya tampilkan pada fragmentnya ada pitch, name, nomor HP, alamat, detail, tanggal, button rotate dan button cetak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan sedikit tentang aplikasi saya, yaitu Sigap Linmas berbasis Android, yang mana mudah-mudahan aplikasi ini dapat berguna dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu masyarakat agar lebih cepat mendapatkan penanganan dari anggota Linmas. Akhirnya saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.